Terlahir dari keluarga sangat kaya raya, sudah menjadi CEO di umur 19 tahun dan memiliki kekayaan pribadi senilai 35 miliar dolar. Eugene selain seorang CEO dan juga salah satu pria terkaya di Cina, memiliki ketertarikan khusus soal makanan. Baginya, sebuah makanan adalah mahakarya terbaik yang bisa manusia ciptakan. Bahkan saking gilanya, Eugene bisa membeli sebuah restoran beserta semua jajanan koki di dalamnya hanya karena makanan mereka membuat mood paginya menjadi bagus. Tapi ada satu hal yang tidak bisa Eugene beli. Ya, wanita dengan tampang pelongo-pelongo inilah yang nantinya akan menghancurkan semua prinsip Eugene soal makan dan memasak. Dan wanita pelongo-pelongo ini jugalah yang akan mengajarkan Eugene bagaimana cara menikmati makanan ala orang miskin. Hari ini jadwal Eugene asli. Iya, oke. Wanita yang mencurigakan ini adalah Seung-neun. Dia sedang menjalankan misi dari temannya untuk mengkosek-kosek kap mobil mantan temannya itu. Sebuah Audi Q7 warna hitam di lantai 2. Iya, semuanya salah sasaran. Itu bukan mobil mantan temannya dan itu bukan lantai 2, melainkan 3. Eugene yang melihat itu pun menawarkan Seung-neun mau masuk rumah sakit atau kantor polisi. Tahu dirinya akan dipukuli oleh orang kaya, Seung-neun pun memilih minta maaf daripada harus masuk rumah sakit. Dia juga berjanji akan mengganti semua biaya perbaikannya asal jangan masukkan dia ke penjara ataupun rumah sakit. Mendengar itu pun, Eugene ingin bukti agar Seung-neun tidak kabur. Hari itu, Seung-neun baru saja ditolak cintanya oleh manajer hotel tempatnya bekerja. Sang manajer itu berkata, kalau dia sangat senang dengan makanan buatan Seung-neun, tapi dia kurang begitu senang dengan Seung-neun. Setelah penolakan itu, Seung-neun dan sang manajer kaget saat melihat makanan yang baru dicuil sedikit menumpuk di dapur. Sang pelayan menjelaskan kalau tamu di kamar 1123 meminta semua menu yang bisa resto mereka sajikan. Tapi tidak ada satupun makanan yang cocok dengannya. Semua makanan langsung dia muntahkan setelah sekali suap. Dan siapa sangka, tamu di kamar 1123 adalah Eugene. Ya, menurut standarnya hotel ini tidak layak beli, tapi dia beri kesempatan. Kalau makanan mereka enak, dia akan membeli hotel itu seluruhnya. Maka dari itu, sang manajer hotel meminta tolong dengan awkward ke Seung-neun. Dia berkata kalau yang bisa menyelamatkan muka hotel ini adalah dirinya. Dan dia hanya punya waktu kurang dari 20 menit untuk membuktikannya. Spaghetti alla strega. Eugene sempat skeptis dengan masakan ini, tapi entah kenapa dia terdorong untuk mencobanya. Dan yang terjadi setelah itu adalah magic. Bagi pencicip makanan seperti Eugene, dia tidak hanya peduli soal rasa, tapi mereka juga mau sang koki membaca dengan tepat apa keinginan mereka. Dan Gu Seung-neun berhasil dengan tepat membaca keinginan Eugene. Dan dia menantikan kejutan selanjutnya dari sang koki. Namun sayang, harusnya malam itu menjadi perayaan semua orang, tapi tidak dengan Seung-neun. Dia hanya melihat pujaan hatinya bermain-main dengan wanita lain. Jadi malam itu, ya, dia memilih curhat dengan orang tua. Seung-neun pun lebih memilih memendam lukanya dengan mabuk-mabukan di atas genteng. Tapi rasanya bukan pilihan yang bijak ketika kamu jalan aja gak lurus. Eugene yang malam itu tengah membuat Mi kaget. Dan dia lebih marah saat melihat Seung-neun yang bagaimana bisa sampai di balkon kamarnya. Dengan setengah mabuk, Seung-neun pun meminta maaf dan berniat pamit. Tapi bukan senang, Eugene malah panik karena Seung-neun malah ingin melompat dari balkon. Tak mau kamarnya berantakan dan terkena jackpot, akhirnya Eugene membuat keputusan sulit. Oke, masukin orang ke koper kayaknya bukan ide yang bagus. Malam itu Eugene dan Seung-neun harus masuk penjara karena kesalahpahaman itu. Eugene yang belum sempat makan mie di hotel malah teralihkan perhatiannya ke seorang sipir yang sedang membuat mie tanpa cara yang baik dan benar. Karena cara yang baik dan benar menurut Eugene adalah: pertama, air harus mendidih pada suhu 100 derajat Celcius sampai aromanya menguap. Kedua, mie harus masak dalam 3 menit
agar matang sempurna. Dan saat itulah mulai tuangkan minyak dan bumbu ke atas mie. Aduk agar bumbu merata. Masak air baru, setelah matang tuangkan ke atas mie. Tutup mie, diamkan lagi selama 3 menit dan setelah itu langsung santap. Beruntung Eugene dan Seungnan berhasil keluar atas jaminan dari perwakilan masing-masing. Teman Seungnan pun meminta Seungnan untuk meminta maaf kepada Eugene. Tapi Eugene sudah capek dengan segala kesialan yang Seungnan bawa. Jadi dia langsung menyuruh Seungnan pergi dari sana. Esoknya dapur kembali dibuat heboh ketika tamu kamar 1123 memesan makanan dengan hanya tertulis telur. Merasa tertantang, Seungnan pun mengeluarkan semua kemampuannya untuk membuat hidangan berbasis telur. Tidak ada hidangan yang tak bisa Seungnan buat, dan semuanya berhasil membuat Eugene senang bukan kepalang. Yang tidak senang hanya staf dapur, karena dari pagi sampai malam mereka bekerja tanpa henti untuk mewujudkan makanan sempurna pesanan Eugene. Dan akhirnya di hidangan terakhir, Seungnan mengajikan sebuah telur rebus dengan isian tinta cumi. Dan Eugene mengartikan itu sebagai pertanda menyerah dari sang koki. Eugene pun segera mendatangi dapur dan melihat serta merasa sepertinya koki yang membuat makanannya tidak ada di sana. Jelas saja itu karena Seungnan baru saja menggebuki sang manajer yang mulai mendekatinya lagi. Sekembalinya ke dapur, Seungnan pun mendapati surat dari tamu kamar 1123 yang berkata, "Jangan kabur, kamu adalah lawanku yang sepadan. Jadi aku menunggu kejutan-kejutan selanjutnya." Oke, jadi keadaannya begini. Baik Eugene maupun Seungnan tidak ada yang tahu kalau selama ini mereka sudah saling kenal dan berkomunikasi lewat makanan. Eugene tidak tahu kalau koki yang dia kagumi adalah Seungnan. Sedangkan Seungnan tidak tahu kalau tamu kamar 1123 adalah Eugene. Tanpa mengetahui latar belakang maupun wajah masing-masing, keduanya merasakan hubungan yang kuat lewat makanan. Hari ini dapur kembali diributkan dengan pesanan dari kamar 1123. Waktu, tempat, dan momentum. Mereka dibebaskan membuat apapun, yang penting ketiga makanan itu harus menggambarkan waktu, tempat, dan juga momentum. Jadi hidangan yang Seungnan buat sebagai representasi waktu adalah barbeque dengan saus cabai Argentina. Hidangan kedua adalah sup ayam rosemary. Dan inilah makanan buatan Seungnan yang mempresentasikan tempat. Dan hidangan ketiga sekaligus terakhir adalah hidangan yang mempresentasikan momentum, daging domba ala Prancis. Eugene begitu puas dengan semua hidangan yang disajikan. Sampai sebuah hidangan penutup datang, persembahan dari sang koki untuk Eugene. Sebuah es krim dengan paduan almond Amerika, blueberry Kanada, dan gooseberry Inggris. Eugene tertawa, karena maksud dari sang koki adalah eksistensi. Eugene lahir di Amerika, besar di Kanada, dan belajar dan bekerja di Inggris. Tapi ada satu bahan yang membuat dia penasaran. Truffle putih Alba dari Italia. Eugene pun meminta bertemu sang koki, dan setelah itu koki yang keluar itu pun dengan wajah tegang berkata, kalau koki yang memasak ini semua menolak untuk bertemu. Karena sepertinya komunikasi mereka sudah terjalin sangat baik lewat makanan. Dan lagi maksud kenapa ada rasa truffle di situ adalah karena truffle merupakan bahan makanan yang hanya bisa tumbuh dengan mematikan tumbuhan lain. Dengan kata lain, truffle menjadi bahan termahal dengan cara membunuh semua yang ada di sekitarnya. Eugene yang tak terima dengan itu langsung pergi ke dapur untuk mencari sendiri sang koki. Namun Seungnan sudah keburu pergi. Eugene berusaha mengejar Seungnan karena dia ingin tahu siapa koki di balik semua makanannya. Sampai pada di sebuah kafe, Seungnan yang merasa sudah aman akhirnya mencoba keluar. Dan Eugene tak menyangka kalau koki yang dia cari-cari adalah Seungnan. Namun Seungnan beralasan kalau dia hanya tukang cuci di dapur. Tapi Eugene seperti mencium aroma dari saus daging domba yang dia makan sebelumnya. Namun Seungnan tetap beralasan kalau dia tidak sengaja kecipratan sedikit. Saat ingin menanyai lebih banyak, Seungnan berhasil kabur saat ada seorang bapak-bapak memergoki mereka sedang berduaan di WC. Sebenarnya Eugene sudah tahu kalau Seungnan adalah koki yang membuatkannya makanan.
Dia hanya menggoda Seungneun karena senang dengan kepolosannya serta tingkahnya yang sering di luar nalar. Maka dari itulah Eugene sekalian menjebaknya dengan memesan kue untuk dibuatkan padanya. Saat tahu kalau Eugene akan masuk ke dapur, Seungneun bersembunyi dan ketahuan lagi dengan cara yang sama. Di sana, Seungneun yang sudah tertangkap basah akhirnya mengaku saat ditanya sejak kapan dia tahu identitas Eugene sebagai tamu kamar 1123. Seungneun tanpa sengaja melihat Eugene yang sedang diwawancara di luar hotel waktu itu. Eugene kembali bertanya, kenapa dia membuatkan makanan bertema sekali seumur hidup, tapi menutupnya dengan hidangan berbalut truffle yang syarat sindiran kepadanya. Seungneun balik bertanya dan bilang kalau bukankah itu sama saja seperti dirimu yang menganggapku pengganggu tapi terus mencariku. Keduanya sama-sama tersenyum saat kembali lagi saling menatap mata masing-masing. Entah rindu atau mungkin candu. Tapi yang pasti, kamar Seungneun terlalu berantakan dan berdebu untuk kedatangan seorang tamu. Setelah berhasil menutup aibnya, dengan congkak, Eugene masuk dan meminta Seungneun memasak untuknya. 我最后不能保证狗的安全。爹，老板吃饭啦。 Saat akan makan, Eugene berkata kalau dia punya peraturan saat makan, yaitu dia hanya ingin makan seorang diri. Seungneun yang terlihat kesal merasa aneh. Apa nikmatnya makan sendiri? Eugene bilang kalau makan itu adalah hal intim, layaknya seperti mandi, tidak mungkin dilakukan berdua. Dan lagi yang aneh itu Seungneun, kenapa kamarnya begitu cerah tapi tidak ada horden? Seungneun bilang kalau dia suka melihat matahari, tapi karena dia terlalu sibuk, dia hampir tidak pernah melihat cahaya senja dari kamarnya. Saat selesai itulah Seungneun kaget saat tahu kalau Eugene langsung tertidur pula setelah makan siang. Entah berapa lama Eugene tertidur. Dia terbangun dalam kondisi hari sudah gelap dan kaget melihat dirinya sudah diselimuti. Eugene pun mencoba menengok ke kamar Seungneun dan melihat Seungneun yang tidur dengan ugal-ugalan. Dan setelah makan hampir bersama di apartemen Seungneun itulah Eugene jadi rajin ke sana. Bukan hanya makan siang, tapi juga menumpang tidur. Seungneun jelas kaget. Ini pertama kalinya ada seorang pria tidur di tempatnya. Dan setiap malamnya Seungneun tidak bisa tidur sama sekali. Entah dia mikir apaan. Tapi yang pasti dia mimpi dicemilin sama Eugene. Suatu malam, akhirnya setelah sedikit memaksa, Seungneun diperbolehkan untuk makan bersamanya. Seungneun penasaran, kenapa dengan uang yang sangat banyak Eugene masih saja bekerja. Eugene tertawa mendengarnya dan berkata kalau uang 35 miliar dolarnya dia dapat dengan memperkerjakan ratusan ribu karyawan. Dan masalahnya bukan di seberapa banyak dia punya, tapi apakah dia bisa menghasilkan 35 miliar dolar lagi. Seungneun yang mendengar itu hanya tertawa, diikuti Eugene yang tertawa melihat kepolosan Seungneun karena tidak mengerti. Tapi enggak, mereka berdua sedikit keracunan ikan kembung yang masih terlalu mentah. Alhasil keduanya jadi melantur dan merasa kalau di dalam apartemen Seungneun sedang hujan deras. Dan akhirnya Eugene tersadar. Dia pun merasa malu melihat dirinya dan Seungneun memakai payung di dalam bis. Eugene segera menyuruh Seungneun diam karena malu. Namun bukannya tenang, Eugene malah baper. Seungneun dengan polos berkata kalau Eugene tidak boleh sampai kehujanan. Tapi kalau nanti Eugene kehujanan, Seungneun tidak akan membiarkan dirinya sakit dan akan membuatkan makanan yang enak agar Eugene cepat sembuh. 谢谢。 Esoknya dengan muka yang ceria, Seungneun berniat mengantar bekal untuk Eugene. Tapi dia tidak menemukan siapapun di kamar 1123. Ternyata sudah 2 hari Eugene dan ajudan pribadinya pergi dari hotel. Segera dirinya menelpon sahabatnya yang memang dekat dengan ajudan pribadinya. Setelah mendapat alamat, Seungneun langsung menerobos masuk dan segera melihat ke dalam. Alangkah kagetnya Seungneun melihat Eugene sedang dilayani koki lain yang sama-sama wanita juga. Seungneun yang merasa hubungannya dengan Eugene spesial ternyata tidak seperti yang dia bayangkan. Koki itu sudah melayani Eugene lebih dari 7 tahun. Dan yang lebih membuat Seungneun marah adalah koki itu membuat makanan pertama yang pernah Seungneun sajikan untuk Eugene. Jadi apa perasaan ini sebenarnya? Apakah memang Eugene hanya menganggapku sebagai koki saja?
Kalau begitu kenapa hatiku sakit seperti ini? Tapi memang Tuhan selalu menjawab doa umatnya tidak dengan cara yang langsung. Hari itu, sekembalinya dari Shanghai, tiba-tiba Eugene menanyakan hal yang tidak mungkin dia tanyakan ke kokinya. Maukah kau makan bersamaku? Dengan bingung dan penuh khawatir, sang koki berkata, kalau dia tidak bisa menemani Eugene makan bersama, karena dia hanya membuat satu porsi setiap kali dia masak. Selain itu, saya khawatir Tuan, kalau yang Tuan Eugene butuhkan bukan lagi makanan. Maka dari itu, mulai dari sekarang saya akan mengundurkan diri. Eugene segera kembali ke Shanghai. Dia ingin kembali ke tempat yang membuatnya nyaman selama ini, Sengnet. Tapi saat Eugene berhasil menemukan Sengnet, dirinya malah lari menjauh. Sekuat tenaga Eugene mengejar Sengnet yang bersembunyi dari dirinya. Sampai saat Sengnet terpojok, dirinya membentak Eugene dan bertanya untuk apa dia kembali lagi. Apakah Eugene tidak sadar kalau dia sudah menghancurkan perasaan Sengnet sampai berantakan? Apa Eugene juga tidak sadar kalau selama ini Sengnet mencintainya? Atau ini hanya perasaanku saja? Dengan satu tarikan nafas, Eugene menjawab semua pertanyaan Sengnet. Aku tidak memperkerjakanmu karena aku tidak punya posisi yang cocok untukmu. Karena aku sadar posisi yang cocok untukmu adalah di sisiku. Karena aku mencintaimu. Aku mencintaimu seperti aku mencintai kelebihan dan juga kekuranganmu.